Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Nurse Rifayanti, Escape MBiomed, selaku Ketua Stikes Al-Insyurah Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Jeffrey Arsah, selaku Ketua IKTMI DPD Riau, beserta jajarannya. Saya berharap semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga kita tetap bisa bekerja sama dengan baik ke depannya, insya Allah. Amin. Kemudian yang saya hormati Bapak Kaprodi Trem, Stikes Al-Insyurah Pekanbaru, Bapak Kamal Mahmudi, dan juga beserta dosen-dosen yang lain. Yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh mahasiswa Angkatan 1, baik Angkatan 1 maupun Angkatan 2, dan juga peserta yang lain yang ikut hadir di webinar ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, tadi kan sudah sudah mendapatkan wawasan tentang seperti apa sih profesi elektromedis itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya agar bisa menjadi profesi itu. Sebelum teman-teman disandangkan gelar sebagai seorang elektromedis, teman-teman tentunya harus mengikuti proses pendidikan, di mana proses pendidikan itu dilakukan di perguruan tinggi. Seperti yang Pak Jeffrey jelaskan tadi, ada perguruan tinggi itu ada D3, ada D4 ya, ada 2. Nah, di Stikes Al-Insyurah Pekanbaru ini kita membuka program D4 atau Sarjana Terapan. Oke. Sedikit perkenalan, nama saya Rino Ferdian Surakusuma, STMN. Saya dosen, teman-teman nanti akan ketemu saya di mata kuliah Rangkaian Listrik dan Elektronika, kalau Angkatan 3 dan Angkatan 1 Rangkaian Listrik ya. Saya lahir di Pekanbaru tanggal 13 November 1989. Saya SD di 001 Rintis Pekanbaru, kemudian SMP 4 Pekanbaru, kemudian SMA saya hijrah ke Bandung, SMA 5, kemudian lanjut S1 Teknik Elektro ITB, kemudian saya S2 di Teknik Biomedika UTM Malaysia. Saya pernah menjadi peneliti intern di UPM Madrid, kemudian pernah bekerja di perusahaan kesehatan di Malaysia, Sono Engineering SDM BST, dan juga eLife Solution PLT. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di King Abdul Aziz University Jeddah, Arab Saudi. Nanti kita bisa kenalan lebih lanjut lagi setelah teman-teman menjalani pendidikan di kampus ini. Ya, tadi saya sempat buka mapping ya di Google Map. Ini sebaran asal sekolah nih, asal sekolah mahasiswa Angkatan 1, Angkatan pertama. Kalau teman-teman lihat nih ada, kebanyakan nih di Riau ya. Tapi ada satu yang di Jogja nih, jauh, ini Angkatan pertama. Wawan ya, Ahmad Zakwani, ada dia? Ada Ahmad Zakwani? Nggak ada ya? Ada, oh ada. Oke, ini sebarannya. Kemudian mahasiswa Angkatan 2. Nah, ini mahasiswa Angkatan 2 kebanyakan di Riau, hampir semuanya ada 2 yang dari Sumbar asal sekolahnya, dari Bukit Tinggi sama Sawah Lunto. Ada beberapa yang di Pulau Rupat juga ada, di Bengkalis, dan juga di Pekanbaru. Kuansing banyak ya di Kuansing. Nah, ini semoga teman-teman semua bisa menjalani perkuliahan ke depannya dengan baik, datang dari daerah, kemudian menimba ilmu di Pekanbaru. Tadi kan Pak Jeffrey bilang belum ada DPC nih. Nanti kalau misalkan sudah banyak, teman-teman kembali ke daerahnya bisa bikin DPC ya Pak Jeffrey ya? Bisa bikin DPC di daerahnya masing-masing begitu. Kalau banyak SDM-nya yang ada di setiap kabupaten atau daerah. Nah, pada kesempatan kali ini apa saja yang akan saya sampaikan? Pertama tentang sejarah pendidikan teknik elektromedik, kemudian daftar pendidikan teknik elektromedik di Indonesia. Kemudian kita akan mengetahui tentang standar kompetensi S1 terapan, TREM. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui bedanya sarjana terapan dengan sarjana itu apa. Nanti bedanya sarjana S1 sama S1 TR itu apa. Kemudian bedanya TREM dengan teknik biomedika, karena itu agak mirip-mirip bidang alatnya ya, alat kesehatannya. Kemudian bedanya sarjana terapan dengan D3. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prodi, sejarah prodi TREM, visi misi, legalitas, SDM, profil lulusan, peta kompetensi, mata kuliah, aktivitas perkuliahan, dan juga fasilitas dan pengembangannya.
Nanti juga di akhir akan ada kuis yang akan ada door prize-nya insya Allah. Jadi teman-teman simak baik-baik karena kuisnya tentunya akan berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Oke, jadi sejarah pendidikan teknik elektromedik ini yang saya searching di internet itu mulai dari tahun 1967, itu mulai dari Akademi Teknik Ronsen atau ATRO di Jakarta. Jadi memang dulu mungkin kebutuhannya pendidikannya khusus untuk radiologi ya, Ronsen ya. Kemudian beralih baru muncul gabungan antara Akademi Teknik Ronsen dan Elektromedik tahun 75 itu di Jakarta, disingkat ATRO-M. Kemudian beralih tahun 90 baru jadi Akademi Teknik Elektromedik atau ATEM. Itu masih di Jakarta ya, daerah Jakarta dan Surabaya kalau nggak salah waktu itu. Kemudian D4 baru muncul pertama kali tahun 2011 di Jakarta. D4 atau S1 Terapan Teknik Elektromedik. Kemudian di 2018 itu nomenklaturnya berubah, yang D4 itu jadi Teknologi Rekayasa Elektromedis, ini dari diktinya, untuk sarjana terapan, dan juga untuk D3-nya Teknologi Elektromedis. Ini nomenklatur dari dikti. Mungkin nanti bisa berubah lagi, tergantung bagaimana diskusi antara IKTMI, APTEMI, dan juga Kementerian Pendidikan. Nah, ini daftar pendidikan teknik elektromedik di Indonesia. Ada 20 ya, sampai saat ini yang saya ketahui, tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Di Sumatera itu kalau nggak salah ada 4 ya, di Aceh 1, di Medan itu ada 2, di Sumbar 1, sama di Stikes Alinsiro 1. Dan kita berharapnya memang makin banyak lagi ya perguruan tinggi lain yang memang ingin membangun elektromedik, karena tentunya kebutuhan semakin banyak, kebutuhan SDM rumah sakit dan juga perusahaan, dan juga yang sampai saat ini juga tenaga kesehatan itu masih sangat diperlukan, walaupun ada pandemi juga ya, COVID itu, walaupun ada beberapa profesi yang mungkin agak turun, tapi tentunya profesi elektromedis semakin diperlukan. Justru semakin bermasalah kesehatan, tentunya tenaga kesehatan, khususnya teknologi, itu semakin diperlukan. Oleh karena itu tentunya dengan berdirinya banyaknya pendidikan teknik elektromedik itu akan semakin membantu Indonesia memiliki teknologi kesehatan yang sangat baik. Nah, ini adalah standar kompetensi sarjana terapan teknologi rekayasa elektromedis. Jadi, teman-teman perlu mengetahui bahwa ada 3 aspek yang harus dimiliki, yang harus diajarkan dan dimiliki oleh lulusan di Indonesia, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Nah, 3 aspek ini, sikap atau attitude, contohnya misalkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki attitude yang baik, disiplin, sopan, dan juga bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bersosialisasi dengan baik. Kemudian pengetahuan, teman-teman harus punya pengetahuan dasar, pengetahuan matematika, pengetahuan fisika, pengetahuan alat kesehatan, pengetahuan tentang cara perbaikan, dan di ujungnya adalah keterampilan. Khusus untuk sarjana terapan, keterampilan menjadi hal yang sangat penting. Karena ketika teman-teman terjun ke lapangan, yang dilihat adalah keterampilan teman-teman. Nah, 3 aspek ini harus diramu sehingga memiliki profil lulusan yang mencirikan sarjana terapan, mencirikan, kalau di Al-Insyirah, mencirikan Al-Insyirah, dan juga mencirikan elektromedis. Jadi kita dosen-dosen dan juga Stikes Al-Insyirah akan meramu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan ini menjadi sebuah kurikulum yang akan mengajarkan teman-teman untuk menjadi seorang lulusan yang mencirikan sarjana terapan Al-Insyirah elektromedis. Nah, ini beda antara sarjana terapan dan juga sarjana. Teman-teman mudah-mudahan dapat memahami, nanti akan bisa memahami apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana terapan. Karena di sini sarjana terapan ya, dengan mengetahui perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah kalau sarjana terapan, ini yang sebenarnya masih banyak lagi persamaannya, tapi ini saya hanya mengambil perbedaan yang utamanya. Nah, kalau sarjana terapan, dia mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik sesuai dengan standar kompetensi kerja. Tadi Pak Jeffrey sudah memberikan standar kompetensi kerja seorang profesi elektromedis. Nah, setelah lulus ataupun sekarang teman-teman harus baca itu, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh seorang profesi elektromedis.
sesuai dengan standar kompetensi kerjanya. Kalau sarjana, dia tidak punya standar kompetensi kerja. Dia melakukan kerjaan sesuai konteks pengembangan ataupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian yang berikutnya mampu mengkaji kasus penerapan ilmu. Jadi penerapan ya, kalau misalkan teman-teman sarjana terapan itu harus mengetahui kasus-kasus apa yang terjadi dalam lapangan. Misalkan di rumah sakit banyak kasus-kasus alat kesehatan kebakaran misalkan, ataupun alat kesehatannya rusak. Teman-teman harus mengkaji kenapa dan juga bisa menerapkan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau sarjana, itu dia mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi. Jadi dia implikasi dari teknologinya. Kemudian sarjana terapan bekerja dan mengambil keputusan sesuai prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan. Ini teman-teman harus selalu nanti mematuhi prosedur baku. Prosedurnya apa, SOP-nya apa, lakukan sesuai dengan yang telah dibuat. Prosedurnya, spesifikasinya, persyaratannya apa. Kalau sarjana dia tidak memiliki prosedur baku biasanya. Dia dalam mengambil keputusannya dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Ini perbedaan antara sarjana terapan dan juga sarjana. Nah, ini sedikit perbedaan antara S1 terapan teknik elektromedik dan juga S1 teknik biomedika. Ini teknik biomedika adiknya ya, karena baru-baru berapa 10 tahun ke belakang. Ini mungkin mirip-mirip kalau teman-teman lihat ada pembukaan prodi S1 teknik biomedika, itu beda dengan teknik elektromedik. Jadi S1 teknik biomedika dia lebih memodelkan atau mensimulasikan secara matematis suatu sistem biologis dengan komputer. Ini beberapa yang berbeda ya, yang biasanya tidak diajarkan di elektromedis. Nah, kalau elektromedis dia melakukan pencatatan, penempatan, mengoperasikan alat, instalasi, pemeliharaan, perencanaan, analisis teknis, sales engineering, pengadaan, perbaikan, pengujian kalibrasi, dan juga uji produksi. Kalau teknik biomedika, dia lebih kepada anatomi manusianya, banyakannya sebetulnya, dan lebih kepada ilmu kedokterannya, menggunakan teknologi, seperti pengukuran dan penafsiran data material hidup, kemudian menganalisa informasi, menelaah teknik pengolahan informasi medis, merancang algoritma kendali, dan lain-lainnya. Ini perbedaan dasar dari S1 terapan TREM dan juga S1 teknik biomedika. Nah, sekarang bedanya dengan D3 apa? Kalau misalkan dilihat dari kurikulum, standar kurikulum yang telah dikeluarkan oleh APTEMI, apa yang dimiliki oleh D3 sebetulnya harus dimiliki oleh teman-teman S1 terapan atau D4. Seperti pencatatan, penempatan, pemasangan, pemindahan, penggunaan alat, pemeliharaan, perencanaan, perbaikan, dan juga analisis teknis. Ini semua harus dimiliki sama D3. Tapi ada yang tidak didapatkan D3 yang harus diajarkan di D4. Seperti sales engineering, perencanaan alat, pengadaan alat, uji produksi, dan juga pengukuran kalibrasi alat elektromedik. Ini bukan berarti D3 nggak boleh punya itu, tapi D3 tetap diajarkan, tapi fokusnya adalah D3 yang 9 pertama. Kalau misalkan D4 harus ditambah fokus di 5, 10 sampai 14. Karena profil lulusan juga berbeda. Kalau S1 terapan di evaluator dan teknopreneur, kalau D3 profil lulusannya adalah teknisi dan juga analis. Dan di samping itu harapannya adalah bukan berarti perbedaan membuat kita tidak bisa berkolaborasi. Teman-teman semua setelah lulus itu harus bisa berkolaborasi dengan teknik biomedika, dengan D3 elektromedis, dan juga profesi lainnya, profesi kesehatan lainnya seperti perawat dan juga dokter. Semuanya harus bisa kita berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Oke, saya masuk kepada sejarah TREM ya, Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis. Jadi sebenarnya inisiasinya sudah dari tahun 2017 di Kesalensyur Pekanbaru. Sebelumnya cuma punya 4 prodi kesehatan, 3 ya, Kesmas, Bidan, sama Perawat. 2017 menginisiasi pendirian Prodi Elektromedis. Cukup lama pembuatan proposal dan juga pengajuannya ditolak beberapa kali, kemudian 2018 disubmit atau diajukan ke Dikti.
Alhamdulillah baru tahun 2019 kita bisa mendapatkan izin pendirian prodi dan juga bisa menerima mahasiswa angkatan 1 sebanyak 17 orang. Kemudian baru itu kita bisa melaksanakan proses pembelajaran tahun pertama. Kemudian di tahun 2020 ini kita alhamdulillah terakhir saya dapat data 16 orang ya, mungkin lebih ya. Kemudian di tahun ini juga kita akan melaksanakan proses pembelajaran tahun kedua. Nah, ini visi dan misi dari TREM sendiri, TREM Al-Insyirah. Visinya adalah kita unggul sebagai penghasil sumber daya teknologi elektromedis, profesional, berkarakter, dan juga berdaya guna global. Tentunya visi ini didukung oleh misi-misi, melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga menggunakan manajemen dan kemitraan yang efektif, kemudian menerapkan budaya berkarakter Al-Insyirah. Nah, tentunya visi ini harus kita pahami dan juga kita tanam dalam diri kita bersama-sama ketika kita akan beraktivitas di kampus kita ini. Ini adalah legalitas dan juga akreditasi prodi. Kita legalitasnya SK Menristek Dikti nomor 185 KPT 3 2019. Nah, sekarang akreditasi kita memang baru, karena program studi baru, kita akreditasinya baru C. Insya Allah kita akan mulai akreditasi Desember 2020. Jadi ditargetkan mudah-mudahan hasilnya mendapat akreditasi B. Jadi mohon doa dan kerjasama dari teman-teman semua, dari IKTMI, dari APTEMI, dari stakeholder lainnya untuk bisa mendukung prodi ini bisa mendapatkan akreditasi yang lebih baik seperti itu. Karena akreditasi ini juga akan sangat berpengaruh pada lulusan kita dan juga kualitas dari program studi ini. Ini adalah SDM yang ada di prodi. Ada Bapak Kamal Mahmudi, Kaprodi kita. Kemudian ada Bu Nur Hazikoh, Sekretaris Prodi. Pak Kamal ini bidangnya adalah rekayasa perangkat lunak ya, IT, software. Kemudian Bu Nur Hazikoh ini bidang keahliannya adalah fisika instrumentasi. Kemudian Bu Ica Fatwa Sauri, beliau bidang keahliannya clinical engineering. Kemudian Bu Yeni, bidang keahliannya fisika material dan juga biofisika. Kemudian saya sendiri bidang keahliannya di bidang instrumentasi medis dan juga microcontroller ataupun elektronika. Kemudian ada Bu Puspita Dewi, bidang keahlian di sistem tenaga listrik. Jadi teman-teman semua nanti ketika beraktivitas akan bertemu dengan inilah kita di sini begitu. Dan insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pengajaran dan juga pembelajaran yang baik pada teman-teman semuanya. Kemudian kita juga punya dosen luar biasa yang memang berprofesi sebagai senior, ya sudah senior elektromedis. Ada Bapak Dr. Ferry Chandra STMT, beliau tuh dosen di UNRI, Kaprodi Teknik Informatika UNRI. Beliau dulunya D3 Teknik Akademik ATEM Jakarta ya. D3 ATEM Jakarta. Kemudian ada Pak Nover STMT, Noverianto, beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pengujian ESDM Riau. Beliau juga dari D3 ATEM. Nah, insya Allah nanti mata kuliah alat kesehatan, kita akan mengajak Pak Ferry Chandra dan juga Pak Noverianto untuk membantu kita memahami lebih dalam tentang alat kesehatan. Ini adalah mahasiswa angkatan pertama. Ya, yang sangat kita banggakan ya. Jadi sungguh luar biasa perjuangan ini sudah setahun. Mudah-mudahan mereka bisa membantu teman-teman mahasiswa baru juga untuk bisa beradaptasi dan juga bisa menjadikan tempat bertanya ya. Mungkin mata kuliah tahun pertama nanti bisa ditanya ke mahasiswa angkatan pertama gitu ya. Kalau nanya soal ujian nggak bisa karena berbeda biasanya soal ujian. Oke. Nah, ini profil lulusan dari S1 terapan TREM. Jadi tentunya kalau dari di Al-Insyirah, lulusan Al-Insyirah harus cirinya adalah giat, gigih, inovatif, adaptif, dan takwa. Kemudian profil lulusan yang khusus elektromedisnya adalah evaluator dan juga teknopreneur. Jadi evaluator itu adalah seorang elektromedis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam melakukan pengujian alat sesuai standar, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemudian teknopreneur tentunya, kalau ada planner ini artinya bisnis ya, mainan di bisnis. Jadi seorang lulusan D4 itu tentunya sudah berkecimpung di dunia bisnis. Teman-teman tidak lagi dituntut untuk bekerja, tapi teman-teman juga dituntut untuk bisa membuat lapangan pekerjaan, mengembangkan kewirausahaan melalui pengembangan teknologi bidang elektromedik.
Ini peta kompetensi. Jadi di prodi ini kurikulumnya tentunya di ujung kita akan mengarah kepada profil lulusan evaluator, kemudian sarjana terapan, teknopreneur. Dan di sini kita evaluator punya keterampilan khusus, misalkan perbaikan, adaptasi, pemasangan ulang, perencanaan pemeliharaan, pengembangan, mengelola badan usaha misalkan. Nah, ini mata kuliah biasanya kalau di dalam mata kuliah di akhir ya. Kompetensi di akhir. Balik ke belakang, teman-teman akan diharapkan bisa memiliki kompetensi ini sehingga bisa menjadi lulusan yang diinginkan. Nah, di awal tentu kembali ke dasarnya bahwa teman-teman di tahun pertama akan punya mata kuliah fisika, kimia, rangkaian listrik, juga matematika dan komputer. Tentunya semua ini akan mendukung teman-teman semua untuk menjadi profil lulusan yang kita harapkan. Ini adalah peta kompetensi. Nah, kemudian mata kuliah apa saja sih yang akan teman-teman dapatkan di sini? Ini sebagian besar, gambaran besar mata kuliahnya adalah matematika, fisika, kimia, anatomi fisiologi, dan juga dasar elektromedis. Ini adalah mata kuliah dasar, tentunya ini sangat berguna buat teman-teman untuk bisa memiliki self-assessment ya, ataupun pembelajaran long life learning. Karena kemampuan ini diharapkan bisa membuat teman-teman memahami apa yang teknologi baru yang nanti ke depannya bisa muncul. Karena dalam waktu 4 tahun ini saya kira tidak akan cukup teman-teman mempelajari semua alat kesehatan yang begitu banyaknya. Ketika teman-teman lulus, ada alat kesehatan yang baru misalkan dari suatu perusahaan. Teman-teman ini nggak diajarkan di kampus karena memang baru. Nah, apa yang kita ajarkan kepada teman-teman adalah bagaimana cara teman-teman bisa cepat dan juga adaptif untuk bisa memahami teknologi-teknologi baru yang akan muncul di depannya. Tentunya mata kuliah dasar ini sangat berguna buat teman-teman untuk bisa memahami teknologi-teknologi baru dan juga melakukan pembelajaran secara mandiri ke depannya. Kemudian ada mata kuliah elektro, informatika, komputer. Nah, kemudian untuk keterampilannya ada pengetahuan dan keterampilan alat kesehatan. Kita akan mempelajari beberapa alat kesehatan ya. Mungkin karena waktunya nggak cukup, jadi kita akan sesuaikan dengan memang yang sudah kurikulum yang sudah dibuat oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Elektromedis Indonesia atau APTEMI. Nah, kemudian pengembangan diri, magang, dan juga tugas akhir. Nah, ini sedikit aktivitas perkuliahan yang kita telah lakukan di satu tahun ke belakang. Teman-teman dapat melihat kita ada praktek lapangan. Ini ada modelnya ya, Bang Farhan. Praktek lapangan, kemudian mencoba alat kesehatan. Ini mereka mencoba mengkalibrasi alat. Juga kita ada praktikum. Tapi di masa, karena kemarin ini ya, lagi masa pandemi, mungkin kita akan sesuaikan nanti satu semester ke depan bagaimana caranya memang teman-teman tidak hanya teori, tapi harus lebih banyak praktek. Nanti kita akan coba diskusikan, karena kita agak ada batasan, karena Pekanbaru termasuk zona kuning ya, zona oranye ya. Jadi sebetulnya dari kementerian membatasi perkuliahan tatap muka sebetulnya. Tapi nanti kita akan lihat apakah kita bisa melakukan praktikum di laboratorium. Ya, ini praktek rangkaian listrik, mengukur satu daya.
melakukan pengukuran. Nanti teman-teman insya Allah akan dapatkan satu kit teknisi. Ini praktikum di laboratorium komputer. Kita di Labcom bisa mensimulasikan rangkaian, ini lagi mensolder. Ini lagi praktikum komputer. Ini perkuliahan. Oke. Nah, berikutnya ada tentang fasilitas dan pengembangan. Jadi kita ada 2 kampus, sebetulnya satu di Parit Indah, kemudian satu lagi laboratorium di Sultan Syarif Kasim. Itu adalah khusus untuk laboratorium TREM, elektromedis. Jadi kalau praktikum, kita akan banyak di sana. Dan di bawahnya ini adalah pengembangan kampus ke depannya, yang insya Allah akan coba dilaksanakan secara bertahap. Insya Allah semua pengembangan ini diharapkan bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Istikes Al-Insyirah Pekanbaru. Oke, terima kasih dan juga selamat bergabung di keluarga TREM Al-Insyirah. Dan saya berharap teman-teman semua bisa berkuliah dan juga menimba ilmu dengan baik dan juga menjadi lulusan-lulusan yang bermanfaat untuk masyarakat Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.